Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai menu dokter untuk melakukan asesmen dokter. Pertama kita akan ditampilkan dengan login SIM-RS. Kita inputkan username-nya dokter, lalu password-nya dokter. Lalu kita klik enter atau kita klik sign in. Nah, tampilan awal kita akan dilihatkan dengan menu triase, pasien-pasien triase. Lalu untuk melakukan asesmen dokter di rawat jalan, kita lakukan sini ada 3 menu. Pertama, pasien di IGD, rawat jalan dan rawat inap. Kita coba klik rawat jalan dulu. Nah, lalu di sini kita melakukan pencarian dengan nama atau nomor RM atau nomor registrasi. Ketika sudah dapat namanya, misalkan kita buka ini, nomor RM Supirman, lalu yang kemudian kita akan lakukan adalah melakukan asesmen. Nah, di sini akan muncul asesmen medik rawat jalan, di mana form TD kanan sampai kepada riwayat COVID-19 ini adalah form yang tidak diisi oleh dokter, karena ini data-data ini akan terinput ketika pasien sudah dilakukan asesmen perawat. Jadi bagian form dokter tidak menginput form ini, maka yang harus diinput adalah hanya dari kesadaran sampai ke bawah ya. Dan satu juga S ini tidak dilakukan penginputan, karena ini akan dilakukan penginputan sesuai dengan asesmen dari perawat. Diinputkan kesadaran, nyeri iya atau tidak, risiko, lalu screening, dan selanjutnya. Nah, di kolom tindakan radiologi, tindakan lab, ada tindakan lain ini adalah tindakan penunjang yang akan terinput atau terregistrasi sesuai dengan permintaan dari dokter. Jadi ketika kita melakukan torak 1 misalkan, lalu dilakukan tindakan penunjang lain di misalkan darah rutin ya. Enggak ada darah rutin, gula darah misalnya ya. Nah, ini lalu kita lakukan penyimpanan. Jadi misalkan kita lakukan tes di sini. Ya, ini jangan lakukan dulu ya. Tes, inputkan SOAP-nya, lalu pemeriksaan fisik jika ada. Kalau tidak ada, normal, maka tidak perlu dilakukan. Kalau misalkan ada kepala misalkan tidak normal, maka diinput misalkan pusing misalkan, lainnya. Lalu kita lakukan simpan. Nah, setelah tersimpan seperti ini, yang kita lakukan kemudian melakukan terapi pada pasien. Nah, di terapi ini kita inputkan obat sesuai yang diminta. Klik, lalu klik tanda panah ini, tanda checklist. Nah, setelah mendapatkan seperti ini, lalu yang harus diinput adalah aturan pakainya, waktu, sudah makan atau sebelum makan, lalu cara pakainya. 1 kali misalkan ya, 1 tablet ya, atau lain-lainnya. Ini tiap jam, tiap menit. Kemudian di sini ada kuantitinya. Kuantitinya kalau kita kasih 10 ya, lalu kita klik di sini atau kita enter, dia akan berubah seperti ini. Jadi inputkan dulu kuantitinya, lalu baru kita rubah aturan pakai dan
selanjutnya sudah makan atau saat makan, sudah makan misalnya. Di pagi berapa kali, satu misalkan, di siang satu, di sore satu misalkan ya, di malam ya, di malamnya satu. Lalu jangan lupa klik tanda checklist ini. Nah, ketika sudah melakukan ini, sudah tersimpan, dan ketika sudah dilakukan semuanya, maka kita lakukan simpan, klik yang di bawah. Oke, lalu kita klik. Bentar, cetak. Lalu kita jika kita melakukan penambahan lagi, maka kita klik juga seperti ini. Nah, misalkan kita klik ini ya, lalu kita lakukan seperti tadi, tabletnya berapa, misalnya kuantitinya berapa, 20, lalu kita lakukan aturan pakainya, sudah makan misalkan satu, lalu klik tanda checklist. Nah, setelah melakukan ini, jangan lupa klik simpan. Jadi simpan ini akan diklik ketika ini sudah selesai semua. Artinya ini akan mengirim, data ini akan mengirim kepada kasir. Ya. Nah, jika kita salah menginput atau ingin menghapus, tinggal klik tombol ini, tombol hapus di sebelah kanan, yang paling kanan. Kita klik hapus, lalu kita klik lagi hapus. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita back kembali lagi ke sini. Sebentar. Tadi itu adalah rawat jalan Supirman ya. Nah, ininya di mana? Berarti antara. Nah, setelah kita lakukan terapi, jika kita ingin membutuhkan anatomi, maka kita klik anatomi di sini. Jika butuh, maka klik titik yang dibutuhkan, misalnya di mata atau di kepala tadi ya. Nah, di sini masukkan keterangannya apa, lalu klik OK. Kalau menghapus, tinggal klik hapus lagi. Kalau tidak ada, ya berarti tidak perlu. Nah, khusus untuk gigi, sini juga ada odontogram. Oh, ini belum berhasil ya. Kemudian karena ini bukan rawat inap, rawat jalan yang poli IG ya, IGD, poli yang dimaksud tadi yang Supirman ya, maka dia tidak bisa. Kita klik assessment lagi. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah setelah simpan ini, setelah terapi, maka kita simpan, bisa kita cetak untuk melakukan asesmen yang tadi, yang sudah kita input gitu ya. Karena kita belum menginput apa-apa ya tadi, hanya menginput A-nya tes dan kepalanya pusing tadi, maka yang terlihat seperti ini. Itu mungkin untuk asesmen rawat jalan ya, asesmen dokter rawat jalan. Sama seperti halnya rawat jalan, begitu juga yang dirawat inap ya. Hanya perbedaannya adalah rawat inap itu memang tindakannya bisa berulang kali di setiap harinya. Maka di sini nanti akan ada perbedaan sedikit ketika kita melakukan asesmen. Nah, ini sudah diinput oleh dokternya. Jadi perlakuan di asesmen untuk rawat inap ini hanya dilakukan di awal ketika pasien ini dalam kondisi baru masuk dari kamar ya. Ketika kita melakukan asesmen untuk visit, maka yang harus kita lakukan adalah klik tombol visit. Itu.
Lalu pilih dokternya siapa, karena ini belum ada dokternya ya, karena ruangan juga belum ada. Lalu kita inputkan seperti ini, SOAP, SO aja ya, O-nya itu ngambil dari yang sebelumnya, farmasi ya. Nah di sini ada A, ini ada P. Lalu kita lakukan simpan. Nah, itu yang bisa dilakukan di rawat inap ya. Perbedaannya adalah karena rawat inap ini sifatnya berkelanjutan sesuai dengan hari penginapnya, maka asesmen yang dilakukan di rawat inap ini hanya sekali di awal. Selanjutnya yang dilakukan bukan melakukan asesmen, tapi melakukan visit ataupun konsul. Dan ini tergantung dari dokter yang diinput pada saat asesmen dokter. Sini kan ada dokter yang diinputnya di sini. Dokter SP ini adalah dokter yang akan melakukan visit ataupun konsul. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang untuk asesmen. Kurang lebihnya itu yang bisa diinput. Terus satu lagi mungkin tambahan untuk pasien rawat inap ini, kita bisa filter berdasarkan ruangan dan berdasarkan tanggal masuk ya. Ini tanggal masuk. Jadi kita misalkan ruangan anggrek ya, maka kita lakukan ruangan anggrek, lalu kita klik searching. Ini nggak ada ya. Coba kalau kita Cempaka ya. Nah ini Cempaka ya. Cempaka ini adalah yang keluar ini adalah hanya pasien-pasien di ruang Cempaka. Kalau kita ingin melakukan pengulangan, mengembalikan dari data-data yang ada untuk bisa keluar kembali ke all, maka kita bisa klik dengan reset. Nah, reset ini akan mengembalikan list dokter, list pasien tanpa ada filter. Di sini kita ada kelihatan di status. Status ini adalah rawat inap adalah bahwa pasien ini masih sedang melakukan pelayanan rawat inap. Sedangkan pulang ini adalah pasien yang sudah melakukan pulang. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan untuk asesmen dokter ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.